Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwa Saputri Latif dengan NIM 1804030027 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 5A. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemasaran via internet atau sosial media. Yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas serangkaian industri dan mempertukar tawarkan yang bernilai bagi pelanggan, klien mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia, kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Secara sederhana, pemasaran online atau sering disebut sebagai pemasaran digital diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Yang kedua yaitu jenis-jenis pemasaran via internet atau sosial media. Berikut ini beberapa jenis saluran yang dapat digunakan dalam melakukan pemasaran internet atau online, yaitu pertama, email pemasaran. Apabila ada pesan komersial seperti promosi, penawaran produk, diskon, dan lain sebagainya secara personal dengan menggunakan media email. Yang kedua, pengoptimalan web. Proses menggunakan eksperimen terkontrol untuk meningkatkan kemampuan situs web untuk mendorong sarana bisnis. Yang ketiga, sosial media. Menjangkau konsumen melalui iklan prabayar atau postingan organik dengan memanfaatkan media-media seperti Twitter, Instagram, dan media-media lainnya. Yang ketiga yaitu manfaat pemasaran melalui via internet atau media sosial. Yang pertama, pemasaran melalui internet sangat membantu menemukan konsumen dan memperluas target pemasaran. Media sosial seperti Instagram membantu para pembisnis kecil untuk menemukan konsumen yang berpotensi. Yang kedua, menggunakan internet atau media sosial sebagai pemasaran memberikan akses untuk menerima feedback positif maupun negatif dari konsumen, di mana informasi tersebut sangatlah berharga sebagai bahan evaluasi ke depan. Yang keempat yaitu kelebihan pemasaran via internet. Yang pertama, pemasaran bisnis online akan memberikan akses yang luas dari pelanggan potensial, karena kita ketahui saat ini beberapa miliar orang di seluruh dunia menggunakan internet, sehingga banyak pemasar bisnis bagi sebuah kelompok besar hanya melalui internet. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan bisnis di internet juga lebih murah jika dibandingkan dengan media pemasaran lainnya. Yang kelima yaitu kekurangan dari pemasaran via internet. Yang pertama, pemasaran via internet juga sangat digunakan. Biaya awal yang dibutuhkan untuk sebuah situs biasanya sangat tinggi. Semua termasuk biaya perangkat lunak yang diperlukan dan hardware serta biaya untuk pemeliharaan. Yang kedua, dan kerugian terbesar dari pemasaran online yaitu kerentanan terhadap segala kegiatan penipuan. Banyak sekali website yang tidak sah terlihat di situs-situs asli dan mereka merampok uang para pelanggan. Poin yang keenam yaitu perbedaan pemasaran via internet dan offline. Perbedaan dari strategi pemasaran yaitu untuk strategi pemasaran offline biasanya terlebih dahulu membuat spanduk di sekitaran toko dan juga memberikan brosur-brosur di sekitaran wilayah dan sekitaran toko, sedangkan strategi pemasaran via internet menggunakan SEO sehingga pelanggan yang dicakup akan lebih luas dan lebih spesifik. Pemasaran offline dan pemasaran via internet memiliki jangkauan yang berbeda-beda. Untuk pemasaran offline biasanya penjual akan menjual produknya di suatu tempat tertentu atau toko hanya melayani konsumen pada daerah sekitaran toko saja. Sedangkan pemasaran via internet jangkauan konsumennya lebih luas. Hal ini disebabkan strategi pemasaran yang dilakukan secara online dan konsumen yang melihat pun dari berbagai tempat sehingga kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Yang ketujuh yaitu strategi pemasaran via internet. Berikut adalah strategi untuk mengembangkan strategi pemasaran online. Yang pertama, ketahui pasar Anda atau konsumen. Strategi pemasaran tidak akan pernah sukses jika tidak memiliki khalayak yang jelas. Sebelum menghabiskan uang pada pemasaran, sangat perlu untuk mencari target pasar terlebih dahulu. Yang kedua, tetapkan tujuan.
Tentukan apa yang Anda cari untuk mendapatkan dari pemasaran via internet. Meningkatkan kesadaran, meningkatkan pendapat, atau mungkin Anda akan memilih beberapa tujuan sehingga Anda dapat mengukur keberhasilan Anda. Ketika Anda mencapai tujuan awal, menetapkan tujuan baru sehingga perusahaan Anda bisa terus meningkat. 3. Tetapkan anggaran atau kapital. Sekarang bahwa kita ketahui siapa target pasar dan memiliki tujuan yang ditetapkan, merencanakan anggaran yang sesuai. Hal yang baik tentang pemasaran via internet adalah bahwa kita berhasil bahkan ketika pada anggaran yang ketat. Banyak platform yang tersedia tanpa biaya, namun menempel semata-mata dengan bentuk bebas dari pemasaran via internet mungkin bukan strategi terbaik untuk perusahaan. Hati-hati menentukan apa yang paling diperlukan outlet untuk produk yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan hasil. Yang keempat, merek sendiri. Yang perlu kita perhatikan juga yaitu merek. Alangkah baiknya membuat merek produk sendiri. Ada ribuan perusahaan mencoba untuk menjual produk di internet. Jika ada perusahaan lain online dengan nama yang mirip, pertimbangkan untuk mengubah nama ke salah satu yang tidak akan mudah bingung dengan produk lain. Yang kelima, kembangkan relasi. Membina hubungan antara produsen dengan konsumen dengan cara berkomunikasi yang dilakukan secara terus-menerus memunculkan image mengenai produk itu sendiri. Komunikasi dengan konsumen yang harus berjalan menimbulkan kedekatan. Kedekatan yang dibangun secara tidak langsung akan menimbulkan kepercayaan, sehingga orang tidak takut lagi membeli barang secara online. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai pemasaran via internet atau sosial media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.